Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, hari ini Pak Abi akan menjelaskan mengenai inventory tugas perkembangan atau yang sering disebut dengan ITP, teman-teman. Nah, kenapa inventory tugas perkembangan ini sangat penting? Karena kita itu sebagai konselor ditugaskan untuk memandirikan peserta didik. Sehingga dalam konteks memandirikan itu, kita akan mengenal tugas-tugas perkembangan, teman-teman ya. Ada tugas perkembangan terkait dengan religius, ada tugas perkembangan terkait dengan sosial, ada tugas perkembangan terkait dengan kemandirian yang lain kayak gitu. Jadi ini sangat penting kita pelajari untuk asesmen non-tes begitu. Nah, oke. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasarnya dulu. Jadi, inventory tugas perkembangan itu merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan individu atau perkembangan peserta didik, teman-teman. Nah, inventory ini itu dikembangkan oleh dosen UPI, ya, Universitas Pendidikan Indonesia, yaitu Prof. Sunaryo Kartadinata. Dan beserta timnya tentunya, teman-teman. Nah, kemudian meskipun ITP ini atau inventory tugas perkembangan ini masuk di dalam asesmen non-tes, yang dimana konselor itu bisa menggunakannya, ya, bisa menggunakannya secara mandiri. Namun, ya, ini ada namunnya, teman-teman. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa instrumen ini atau inventory tugas perkembangan ini itu konselor tidak diperkenankan untuk mengembangkannya sendiri, ya, tetapi memang sudah distandar oleh tim, yaitu tim dari UPI, ya, yang mengembangkan instrumen ini. Jadi konselor memang boleh untuk menggunakan, tetapi tidak diperkenankan untuk mengembangkan sendiri karena sudah baku begitu ceritanya. Oke, itu yang paling penting di dalam ITP. Lalu selanjutnya, mengapa ITP ini perlu untuk digunakan? Ya, yang pertama adalah begini, teman-teman. Kita harus pahami bersama bahwa bimbingan dan konseling itu adalah tugasnya memandirikan peserta didik. Dan gitu ya, untuk memandirikan itu kita perlu yang namanya standar kompetensi kemandirian. Kalau guru itu kan harus mencapai tugas belajar, ya, harus mencapai kemampuan untuk memahami pembelajaran tertentu atau pelajaran tertentu. Nah, kalau di bimbingan dan konseling itu namanya adalah standar kompetensi peserta didik. Kalau di guru ada yang namanya KIKD, ya, kompetensi inti, kompetensi dasar. Kalau kita ada yang namanya kompetensi kemandirian peserta didik, atau sering disebut dengan SKKPD. Nah, SKKPD itu apa aja, ya? Nanti setelah ini Pak Abi jelaskan. Jadi intinya adalah SKKPD itu ada 11 standar. 1 sampai 10 atau standar 1 sampai 10 itu untuk SD sampai SMP. Sedangkan 1 sampai 11 itu adalah standarnya SMA sampai perguruan tinggi. Begitu, teman-teman. Nah, apa fungsinya ITP itu adalah untuk mengukur apakah di dalam setiap kompetensi itu dari 1 sampai 10 atau 1 sampai 11 itu dia sudah mencapai kemandiriannya. Gitu, teman-teman. Jadi kalau SKKPD itu ada 11, kemudian kalau tingkat perkembangan atau tingkat kemandiriannya itu ada 7 tingkat. Nah, ini setelah ini kita pelajari, teman-teman. Nah, inilah yang disebut dengan SKKPD, teman-teman. Standar kompetensi kemandirian peserta didik itu ada 11. 1 sampai 10, ini yang warna hitam, itu adalah untuk SD sampai SMP. Nah, sedangkan yang 1 sampai 11, ini tambahnya yang 11, itu
khusus untuk SMA dan perguruan tinggi. Ini yang Pak Abi sampaikan tadi, bahwa ada kompetensi yang perlu dicapai setiap orang itu. Yang pertama adalah tentang hidup religius. Jadi setiap orang itu harus punya ketakwaan, harus punya keyakinan untuk memeluk atau percaya terhadap penciptanya, begitu. Yang kedua adalah tentang perilaku etis, di mana diperlukan untuk kita sebagai makhluk sosial untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga adalah kematangan secara emosional. Nah, ini tentu kaitannya adalah dengan pengelolaan emosi kita. Yang keempat adalah tentang kematangan intelektual, dari wawasan kita, IQ kita, kayak gitu. Yang kelima adalah kesadaran untuk tanggung jawab. Yang keenam itu adalah peran sosial, sebagai pria atau wanita. Dan yang ketujuh itu adalah penerimaan diri dan juga pengembangannya. Kita mencoba untuk menerima diri kita dan bagaimana cara kita untuk mengembangkan potensi yang kita miliki itu. Dan yang kedelapan itu adalah kemandirian perilaku ekonomis. Ini kaitannya adalah untuk memanajemen secara finansial dan juga memanajemen bagaimana pengeluaran kita dan penggunaan apa yang kita miliki gitu. Nah, yang kesembilan itu adalah wawasan persiapan karir. Ini kaitannya untuk menyiapkan karir kita yang ke depan begitu. Nah, yang ke-10 adalah kematangan hubungan dengan teman sebaya. Hubungan dengan teman sebaya ini adalah terkait dengan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi dengan teman-teman kita, dengan sahabat-sahabat kita. Nah, yang ke-11 itu tambahnya adalah persiapan diri untuk ke jenjang pernikahan dan hidup berkeluarga. Ini tambahannya adalah khusus untuk SMA, sederajat, dan juga untuk perguruan tinggi, sehingga dalam dalam SKKPD ini nomor 11 itu dikhususkan bagi tingkat yang sudah tingkat atas gitu deh, untuk membekali untuk persiapan ke jenjang pernikahan gitu. Kalau mungkin di SMA lebih cocoknya itu di tingkat yang SMK gitu ya, karena kalau SMK itu lebih luas pilihan karirnya ya daripada di SMA, karena kalau di SMA itu kita harus kuliah dulu gitu. Nah, yang selanjutnya adalah ini terkait dengan tingkat pencapaian perkembangan yang ada di ITB. Nah, fungsinya dari tingkat pencapaian perkembangan atau tingkat pencapaian kemandirian ini adalah untuk mengukur apakah dia itu sudah mandiri dalam kompetensi yang pertama, kedua, ataupun yang ke-11 gitu. Jadi setiap kompetensi ini itu akan dicari tingkat kemandiriannya sudah sampai mana gitu ya. Jadi total ada 7 tingkatan. Kira-kira kalau digambarkan seperti ini teman-teman hierarkinya, mulai dari bawah ke atas. Nah, anak SD itu biasanya hanya sampai pada tingkat sadar diri. Tingkat sadar diri. Kalau anak SMP itu pada tingkat seksama. Kalau anak SMA itu adalah tingkat individualistik. Kalau perguruan tinggi itu adalah tingkat otonom. Jadi sudah ada hierarkinya teman-teman. Kalau SD itu biasanya sampai itu, SMP sampai itu gitu ya. Nah, saya akan menjelaskan dari masing-masing tingkatan itu. Yang pertama adalah tingkat impulsif. Ciri-ciri kemandiriannya tingkat impulsif itu adalah satu, dia dapat menempatkan identitas diri sebagai bagian yang terpisah dari orang lain. Maka artinya sebetulnya dia sudah mampu untuk bahwa dirinya itu memang menjadi individu yang berbeda dengan orang lain dan memiliki karakteristik tersendiri. Itu dia sudah bisa. Yang kedua adalah
pola perilaku menuntut dan bergantung pada lingkungan sebagai ganjaran dan hukuman. Ini artinya bahwa teman-teman, sekalipun dia sudah memiliki kemandirian, bahwa dia itu sebetulnya sudah berbeda dengan orang lain, tetapi dia masih tidak dapat untuk membandingkan yang mana yang benar sesuai dengan dirinya, itu belum bisa. Jadi sangat bergantung pada orang lain. Oh, berarti kalau orang lain itu menghukum saya, berarti itu salah. Kalau orang lain memberikan pujian, oh itu berarti benar. Itu maksudnya begitu. Jadi selalu masih bergantung terhadap orang lain. Dan orientasinya itu adalah orientasi sekarang. Bukan masa lalu, bukan masa depan, tapi sekarang. Jadi apa yang dia kerjakan sekarang, ya itu yang dia pahami dan dia akui kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah tidak menempatkan diri sebagai faktor penyebab perilaku. Gitu, namanya masih anak-anak gitu, jadi masih sangat egosentris gitu. Yang kedua adalah pada tingkat perlindungan diri. Ciri-cirinya adalah dia peduli terhadap kontrol dan keuntungan yang didapat diperoleh dari orang lain. Jadi masih sangat bergantung terhadap orang lain gitu. Yang selanjutnya adalah mengikuti aturan secara oportunis dan hedonistik. Jadi dia mengikuti aturan yang menguntungkan dia. Gitu. Kalau tidak menguntungkan dia tidak tertib. Gitu. Jadi dia tertib kalau itu menguntungkan dia. Terus berpikir tidak logis dan stereotip. Ya, ini sangat kekanak-kanakan teman-teman. Ya. Namanya juga masih anak-anak gitu ya. Jadi dia sangat belum logis untuk berpikir karena pikirannya masih logikanya masih belum berjalan dengan sempurna gitu. Terus cenderung menyalahkan dan mencela orang lain dan lingkungan. Ya, dia cenderung untuk egosentris tadi teman-teman, yang menyebabkan seseorang itu dia selalu menyalahkan orang lain ya, karena memang belum punya kesadaran bahwa memahami dirinya itu belum sempurna gitu, sehingga kalau salah itu boleh disalahkan orang lain. Yang ketiga adalah tingkat konformistik ya, konformis. Ya, maksudnya adalah peduli terhadap penampilan diri dan penerimaan sosial, ini sudah agak lebih tinggi ya. Namun masih berpikir stereotip ya, terus kemudian masih peduli terhadap aturan eksternal. Bertindak dengan motif yang dangkal ya, karena logikanya belum bagus ya, terus menyamakan diri dalam ekspresi emosi ya, gampang emosi gitu ya, kalau marah ya marah, kalau sedih ya nangis kayak gitu. Nah, kemudian kurang introspeksi, terus kemudian perbedaan kelompok didasarkan atas ciri-ciri eksternal. Jadi kalau misalkan dia itu, oh itu laki-laki, oh berarti saya golongi, oh itu perempuan, berarti saya tidak golongan dengan dia, misalnya kayak gitu. Jadi ciri-ciri eksternal aja yang gunakan untuk membedakan kelompok. Terus tidak sensitif dengan aturan, merasa berdosa jika melanggar aturan, terutama aturan kelompok, karena memang dia sangat ini teman-teman, ya masih suka berkelompok, teman-teman, masih suka berkelompok. Nah, yang keempat itu adalah tingkat sadar diri, maksudnya adalah mampu berpikir alternatif. Kalau kita lihat yang keempat itu adalah masuk di tingkatan SD yang paling tinggi teman-teman. Ya, jadi dia sudah memiliki kemampuan untuk berpikir alternatif gitu ya, mencari alternatif, kemudian melihat harapan dan berbagai kemungkinan dalam situasi, peduli untuk mengambil manfaat dari kesempatan yang ada, serta berorientasi pemecahan masalah, memikirkan cara hidup, serta penyesuaian terhadap situasi dan peranannya. Nah, pada tingkat yang sadar diri ini, sebetulnya anak-anak sudah mampu untuk lebih mandiri, teman-teman. Ya, lebih mandiri daripada ketiga tingkat yang sebelumnya tadi. Dia sudah mampu untuk bagaimana berpikir cara menyelesaikan masalah. Nah, ketika sudah masuk di SMP, itu sudah masuk tingkatan yang kelima. Ya, ini tingkatan kelima, tingkat seksama. Ini maksudnya adalah bertindak atas dasar nilai internal. Artinya dia sudah mampu untuk
memutuskan ini yang baik, ini yang buruk seperti itu. Tapi kalau SD tadi belum bisa. Nah, selanjutnya dia mampu melihat diri sebagai pembuat pilihan dan pelaku tindakan. Artinya bahwa dia sudah punya tanggung jawab, punya konsekuensi ya, tahu konsekuensinya atas tindakan yang dia miliki atau yang perbuat. Lalu selanjutnya adalah mampu melihat keragaman emosi, motif, dan perspektif diri. Ya, dia sudah mampu untuk memahami keadaan emosi baik diri ataupun dari orang lain kayak gitu. Terus kemudian peduli terhadap hubungan yang mutualistik. Nah, hubungan yang saling menguntungkan. Tuh, maka tercipta sebuah persahabatan di sini pada tingkat seksama ini. Kemudian memiliki tujuan jangka panjang, cenderung melihat peristiwa itu dalam konteks sosial. Bagaimana keadaan itu, dinamika sosialnya bagaimana, kayak gitu. Terus berpikir lebih kompleks. Atas dasar analisis, karena memang kalau di tingkat SMP, itu dia sudah mampu untuk berpikir secara logis, atau sudah matang secara logika. Nah, kemudian masuk di tingkat SMA. Nah, itu ada tingkat individualistik. Ya, kalau tadi anak-anak itu masih senang untuk berkoloni, berkumpul dengan kelompok-kelompok. Tapi kalau udah di SMA, itu sudah mampu untuk ya lebih individualistik. Jadi dia sudah mampu untuk memilah dan memilih gitu, Dek. Memilih dan memilah apa teman, sahabat, dan lain sebagainya. Teman untuk belajar, untuk ngobrol, untuk curhat, seperti itu. Jadi sudah ada sesuatu hal yang dipercaya. Nah, ciri-cirinya adalah yang pertama, itu tadi, dia punya kesadaran untuk individual. Terus kesadaran akan konflik emosi antara kemandirian dengan ketergantungan. Karena masih masa labil gitu ya teman-teman. Mau ke dewasa juga belum, mau ke remaja sudah, mau ke anak-anak, tapi nyatanya juga sudah remaja mendekati dewasa awal kayak gitu. Jadi ada konflik di situ. Kemudian adalah lebih toleran terhadap diri sendiri dan orang lain. Ya. Jiwa toleransinya lebih meningkat lagi. Terus kemudian selain itu dia juga ini membedakan kelompok internal dan kehidupan luar dirinya. Jadi artinya dia sudah mampu untuk mandiri juga bisa, berkelompok juga bisa. Tapi kalau yang di eh, SD tadi dia masih hidupnya secara berkelompok gitu. Terus kemudian mengenal kompleksitas diri dan peduli akan perkembangan dan masalah sosial. Artinya bahwa dia sudah memahami bahwa hidup itu tidak senang tok, tidak duka tok, tetapi ada dinamikanya. Kadang senang, kadang susah kayak gitu, sehingga dia mampu untuk mengenal kondisi lingkungan dan juga memiliki alternatif penyelesaian masalah. Yang terakhir itu adalah tingkat pada perguruan tinggi, yaitu tingkat otonom. Jadi kalau udah tingkat otonom itu adalah proses kemandirian yang sudah paripurna, teman-teman. Yang sudah puncaknya itu adalah ini otonomi. Dan itu ditempuh ketika dia sudah di perguruan tinggi karena memang sudah dewasa. Ya. Sehingga dia dapat bersikap lebih realistis, ya, lebih objektif gitu ya, lebih optimis kayak gitu. Nah, mampu untuk menginternalisasi nilai-nilai yang bertentangan kayak gitu. Jadi orang itu tidak harus benar, tidak harus salah, tetapi ya mampu untuk mengkombinasikan bagaimana yang benar, bagaimana yang salah, bagaimana saya harus menerima orang lain kayak gitu. Jadi mampu lebih tolerannya itu tinggi. Selanjutnya adalah berani untuk menyelesaikan konflik, ya respect terhadap kemandirian orang lain kayak gitu. Nah, intinya adalah kalau tingkat ekonomi itu dia sudah memiliki kemandirian benar-benar 100% untuk mengelola diri dan juga untuk memahami lingkungannya. Kira-kira begitu. Nah, kalau tadi ini adalah hierarkinya, teman-teman. Nah, kelebihannya ITP apa, teman-teman? Yang pertama adalah melalui skor hasil ITP itu, konselor dapat lebih mudah memahami tingkat perkembangan individu.
Artinya bahwa ketika seseorang itu masih belum sampai pada tingkatan yang lebih tinggi gitu, maka kita bisa meningkatkan itu. Kita membantu untuk meningkatkan kemandirian itu karena memang tugas kita adalah untuk memandirikan peserta didik. Yang kedua adalah alat ini digunakan sebagai dasar penetapan program BK yang berbasis perkembangan individu. Kalau kemarin kita ngomong DCM, kita ngomong AUM, itu adalah basicnya adalah masalah. Jadi kita membuat program berdasarkan masalah yang dialami oleh siswa, gitu nggih. Tapi kalau yang ITP itu adalah dasarnya adalah tugas perkembangan yang belum tercapai. Kira-kira begitu. Bedanya antara fungsi dari ITP dengan fungsi DCM. Tapi semuanya sama adalah sebagai dasar untuk mengembangkan sebuah program BK. Yang ketiga, pengolahannya itu lebih cepat karena memang sudah ada alat untuk menganalisisnya, Dek. Jadi tinggal diklik-klik, nanti tak kasih lihat contohnya. Lalu ini keterbatasannya. Ya, ada yang pertama adalah belum dapat digunakan sebagai alat seleksi, baik untuk menentukan kelulusan maupun untuk penempatan. Jadi ini sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan program yang akan kita kembangkan. Keterbatasan yang lain adalah skor ini belum diuji hubungannya dengan aspek perkembangan atau aspek kepribadian lainnya. Sehingga belum dapat digunakan untuk memprediksi aspek kepribadian secara lengkap. Yang ketiga, ini sebagai dasar pengembangan model bimbingan di perguruan tinggi telah diuji secara empirik, namun belum namun jumlah sekolah uji masih terbatas. Jadi seandainya ini nanti jumlah sekolahnya itu banyak gitu ya, itu bisa digunakan sebagai untuk pengembangan bimbingan di perguruan tinggi. Yang terakhir, penggunaan ITP ini ya untuk kalangan luas masih dalam tahap awal sehingga masukan untuk penyempurnaan ITP itu diharapkan dari para ahli atau pemakai. Jadi memang Dek, hari ini Pak Abi hanya menyampaikan gambaran secara umum tentang ITP dan penggunaan ITP. Nah, untuk penggunaannya sendiri, bentuknya bagaimana, kemudian cara analisisnya bagaimana, itu Pak Abi masih dapat menunjukkannya melalui YouTube ya, Dek ya. Ya, ini ada YouTube orang, terus kemudian tak perlihatkan ke adik-adik. Karena memang instrumen ITP ini tidak diberikan secara umum, gitu ya. Namun harus memiliki izin dari pengembangnya, gitu. Jadi memang belum disebarkan di khalayak umum, gitu. Sehingga nanti saya hanya memberikan gambarannya aja supaya adik-adik memiliki pengetahuan dan wawasan terkait dengan ITP itu sendiri. Nah, kalau proses pengadministrasiannya, teman-teman, itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengolahan data, dan juga tindak lanjut. Tentu di dalam perencanaan yang kita siapkan adalah instrumennya. Ya, instrumennya itu disiapkan, terus kemudian alat untuk menganalisanya juga disiapkan, kayak gitu. Kalau mau pakai Google Form, berarti ya Google Form-nya harus disiapkan. Yang kedua adalah pelaksanaan. Seperti biasanya di dalam pelaksanaan yang perlu kita sampaikan di awal kepada siswa adalah kita harus mampu untuk menjelaskan fungsi dan tujuan kita memberikan ITP kepada para siswanya itu. Yang ketiga, nanti setelah semua proses pelaksanaan dilalui, siswa sudah mengisi, maka dilakukan pengolahan data. Ya, dilakukan pengolahan data secara spesifik gitu ya, dari aspek individunya, dari kelompoknya dan lain sebagainya, sehingga nanti akan muncul sebuah grafik yang bisa kita ketahui apakah dia itu sudah mandiri atau belum gitu. Kalau belum mandiri, pada standar kompetensi mana yang belum mandiri kayak gitu, sehingga nanti kita akan mengetahui bahwa yang belum mandiri itu yang akan kita jadikan sebagai program untuk meningkatkan kemandirian peserta didik. Ya. Untuk yang nomor 4 itu adalah tindak lanjut, yaitu kita membuat program.
berdasarkan kebutuhan siswa dan sesuai dengan tugas perkembangan yang belum tercapai. Nah, ini petunjuk penggunaannya. Ini adalah slide terakhir teman-teman yang ingin saya sampaikan bahwa ini meskipun ini perlu saya tegaskan, meskipun instrumen ini dapat digunakan oleh konselor untuk mengukur kemandirian tugas perkembangan siswa, namun ya konselor tidak dapat mengubah ataupun mengembangkan sendiri instrumen ITP. Jadi ada hak guna tetapi tidak ada hak untuk pengembangan, kira-kira begitu. Jadi haknya itu adalah hak untuk menggunakan, teman-teman ya. Kenapa ini tidak boleh dikembangkan oleh konselor sendiri? Karena memang instrumen ini sudah distandarisasi gitu ya. Sudah distandarisasi oleh pengembang. Kita harus izin pengembang atau harus sepengetahuan pengembang untuk melakukan pengembangan instrumen ini. Tetapi kalau hanya untuk menggunakan, menyebar, menganalisis, itu boleh. Gitu. Itu boleh. Namun memang instrumennya tidak disebarkan secara luas. Gitu. Nah ini saya kasih contoh. Ya, saya kasih contoh dari pengisian ITP. Nanti gini aja dek, saman buka ini ya, saman pelajari, saman lihat-lihat contoh pengisian instrumennya, kemudian contoh analisisnya bagaimana. Gitu. Kalau untuk aplikasi analisisnya itu ada di sini, manual booknya atau cara penggunaannya ada di sebelah sini. Gitu dek. Ya mungkin itu yang dapat Pak Abi sampaikan untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Abi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.